warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsih ya. Semoga kabarnya baik semua teman-teman ya. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang keistimewaan Alhamdulillah ya. Kisah ini sangat inspiratif sekali bagi saya ya. Mudah-mudahan juga inspiratif bagi semua yang melihat video ini. Dan kita bisa menjadikan pelajaran ya tentang Alhamdulillah. Cerita inspiratif itu judulnya adalah keistimewaan dari Alhamdulillah. Manusia pada umumnya ya, terutama khususnya perempuan itu di mana-mana itu ada sebagian yang selalu kurang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan dan terhadap kondisi yang Tuhan berikan. Kadang-kadang sebagai perempuan ini cuma sebagian ya, ada yang merasa mengeluh karena kondisi ekonomi, karena keadaan cuaca yang begini, atau karena kondisi kesehatan, selalu mengeluh karena beban hidup yang begitu berat, sehingga sebagian perempuan itu kadang-kadang mengeluh ya. Namun mudah-mudahan dengan cerita ini, mudah-mudahan kita bisa merubah mental kita menjadi lebih baik lagi. Kisahnya seperti ini ya. Ada seorang raja pada zaman dahulu kala memiliki seorang pembantu namanya Sukri. Sukri ini seorang yang selalu bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan dan terhadap kondisi apapun yang Tuhan berikan. Sehingga sang raja merasa kagum dan suka sekali dengan Sukri tersebut. Sukri itu adalah pembantu yang kemana-mana suka diajak oleh sang raja. Pada suatu hari ya, raja itu sangat suka sekali berburu. Pada suatu hari Sukri diajak berburu ke hutan. Kemudian setelah sampai di hutan ya, raja itu bisa memanah seekor rusa dan dapatlah rusa. Sehingga pada saat itu Sukri berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian ya, raja sama Sukri itu mengambil anak panah dari tubuh rusa. Ketika mau ngambil anak panah dari tubuh rusa ya, raja bersama Sukri, namun tangan kelingking sang raja itu terpotong. Sukri pun bilang, Alhamdulillah. Kali ini raja marah. Kenapa kamu bilang Alhamdulillah? Sehingga ya, karena demikian, sehingga Sukri dijebloskanlah ke dalam penjara. Karena Sukri merasa ngejek ya, merasa kenapa dia bersyukur kepada saya yang sedang menderita gitu. Kelingking kepotong kok malah bilang Alhamdulillah. Akhirnya Sukri pun dipenjara. Dan Sukri pun bilang Alhamdulillah, katanya. Dia akhirnya dipenjara. Orang-orang pun merasa kaget. Kok Sukri selalu bilang Alhamdulillah ya? Di penjara pun dia bilang Alhamdulillah. Singkat cerita ya, besok harinya sang raja tetap berburu, tetapi sendirian. Ketika sesampai di hutan, raja itu bertemu dengan orang-orang suku asli pedalaman yang ada di hutan tersebut. Suku itu, mereka itu beramah tamah sama sang raja, dan mereka menyiapkan makan malam kepada raja tersebut. Sang raja tidak tahu kalau sebenarnya tujuan dari orang-orang asli pedalaman tersebut adalah untuk memakan dari raja tersebut, karena mereka adalah kanibal ya. Mereka itu memiliki sifat kanibal, artinya mau memakan manusia. Dan sebagai persembahan untuk raja, untuk dewa. Akhirnya ya, suku pedalaman tersebut memasak air, merebus dan menyiapkan segala sesuatunya supaya raja itu tetap berada di sekitar situ.
kemudian ya sang raja tersebut ya ditali tangannya, dipersiapkan untuk direbus, dimakan bersama. Setelah diikat, diikat oleh orang kebanyakan, salah seorang dari suku tersebut ya lihat, wah ini tangan kelingkingnya terpotong. Padahal syarat dari penyembelihan raja tersebut, penyembelihan orang sebagai kurban untuk dewa, harus orang yang normal ya, artinya tidak cacat. Kemudian raja tersebut tidak jadi dimasak, dan larilah raja itu ke kota, lari tunggang langgang, saking ketakutannya dimakan oleh orang-orang asli pedalaman. Sesampainya di kota, raja langsung ke tempatnya Sukri, dan Sukri dibebaskan. Ketika raja curhat kepada Sukri kalau raja tersebut terbebas dari orang-orang pedalaman, Sukri bilang, alhamdulillah. Terus Sukri bilang alhamdulillah, 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 sambil bercucuran air mata. Kenapa kamu selalu bilang alhamdulillah? Kenapa kamu selalu bersyukur kepada Tuhan? Kata raja, kenapa? Seandainya saya waktu itu ikut berburu, kalau misalkan saya tidak dipenjara dan saya ikut berburu dengan tuanku raja, maka sayalah yang akan jadi korbannya. Begitu kata Sukri. Jadi alhamdulillah, 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 bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan, bersyukur terhadap kondisi apapun yang Tuhan berikan. Jadi dari cerita tersebut ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk ya, harus selalu bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan, terhadap kondisi apapun yang Tuhan berikan. Karena kita tidak tahu di balik itu Tuhan punya skenario yang terbaik. Manusia tidak tahu skenario di balik itu, tetapi Tuhan sangat tahu skenario Tuhan itu yang terindah. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, tidak boleh husnuzon, tidak boleh suudon kepada Allah. Kita tidak boleh marah-marah kepada Allah. Oh, Tuhan itu menghina saya dengan kehidupan saya yang seperti ini. Tuhan itu tidak menempatkan saya di posisi yang atas seperti kebanyakan orang. Berarti Tuhan tidak adil, berarti Tuhan itu menghina saya, berarti Tuhan itu ingin menyengsarakan saya. Banyak orang yang bilang seperti itu. Namun skenario Allah adalah pasti yang terbaik, dan kita harus selalu bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan. Dari kisah tersebut ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Sukri, seorang pembantu raja, adalah seorang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Seandainya dia masuk penjara, dia pun tetap bersyukur. Rajanya tangannya terpotong, dia pun juga bersyukur, alhamdulillah. Kalau dia tidak terpotong, mungkin dia udah jadi santapan dari orang-orang pedalaman suku asli. Dan kalaupun Sukri tidak bersyukur di penjara, berarti Sukri sudah jadi korban orang-orang pedalaman. Itu adalah skenario Tuhan yang terbaik. Kita tidak tahu skenario Tuhan. Mudah-mudahan kita di tahun berikutnya, tahun 2024, kita bisa merubah mental kita menjadi mental yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mental yang penuh takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Harus selalu berbaik sangka terhadap apapun yang Allah berikan. Mungkin itu saja dari saya ya, mudah-mudahan manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.